Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Jadi dari sini yang baru hadir ya, selamat datang nih, datang terus ya hari ini. Ada yang bertanya ya, boleh sih sambil bertanya, tanya jawab ya. Silakan, ini siapa yang bertanya tadi? Yang bertanya, oh enggak ada ya. Oke. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu semuanya. Guru Hostinger ini adalah salah satu penyedia hosting dan domain yang memang saya buat sendiri nih. Website ini kita buat untuk pelayanan para guru yang ingin membuat website. Nah, kemudian apa itu website? Website adalah sistem informasi yang bisa mengonlinekan sebuah halaman website ya, baik itu dalam bentuk digital ataupun yang lain ya. Dan ini bisa digunakan untuk sebuah institusi ataupun yang lain. Oke. Nah, kemudian di sini ada yang namanya teknologi responsive website. Website itu yang terbaru adalah teknologinya seperti ini, responsif Bapak Ibu. Jadi kalau di komputer seperti ini mengikuti komputer, kalau di laptop seperti ini, nanti kalau di tab juga mengikuti, bahkan di handphone pun bisa mengikuti. Nah, ini adalah yang namanya responsive website ya, beda dengan website-website yang lama. Biasanya kalau di handphone dia tidak mengikuti, tidak responsif, dan dia biasanya ke kanan jauh sekali. Nah, ini dibikin orang capek kadang ya, capek membuat website. Nanti yang akan kita pelajari adalah website responsif ya Bapak Ibu. Ya, jadi bagaimana membuat website dengan teknologi responsif, biar nanti bisa digunakan di semua device ya, karena kan sekarang device-nya macam-macam. Ya, ada yang pakai handphone, bahkan sekarang jarang yang menggunakan komputer besar seperti ini, adanya laptop, bahkan handphone yang kecil-kecil ya. Oke Bapak Ibu, nah sebelumnya kita harus mengenal yang namanya domain Bapak Ibu ya. Apakah domain itu? Nah, domain ini sebenarnya bagian dari website. Nah, jadi website itu dibagi atas dua hal ya. Yang pertama adalah domain, nanti yang Bapak Ibu. Nah, domain ini apa? Domain ini adalah semacam alamat ya Bapak Ibu. Kalau kita punya alamat ya seperti tadi nih, saya punya, sebentar saat ini dulu. Nah, seperti ini adalah alamat nih, guruhostinger.com. Dia pakai .com ya. Nanti kalau sekolah biasanya pakai sch.id. Misalnya SD Negeri 1 Jakarta .sch.id misalnya seperti itu. Nah, ada lagi nanti pakai web.id. Misalnya Bapak Ibu kepengen punya web pribadi. Nah, nama Bapak Ibu misalnya Joni. Nah, misalnya joni.web.id. Itu namanya domain ya Bapak Ibu ya. Ini namanya domain. Nah, saya bikin ini guruhostinger.com ya. Sama. Ini namanya adalah domain. Domain ini macam-macam Bapak Ibu. Ya, ada domain internasional dan ada domain Indonesia. Kalau internasional biasanya nggak pakai ID ya. Dia hanya .com, .net, .org, ya, itu internasional nih, .info ya. .edu itu internasional. Ya, kalau Indonesia bagaimana? Kalau Indonesia biasanya .web.id atau .sch.id untuk sekolah. Kalau untuk bisnis biasanya .co.id. Nah, ada lagi yang .id saja juga ada. Namun biasanya .co.id ini tidak sembarangan Bapak Ibu ya. Jadi biasanya disiapkan data pengenal ya, seperti KTP. Kalau .co.id biasanya nanti ada akte notaris ya. Biasanya perusahaan itu kan punya akte notaris ya, bisa dilampirkan akte notarisnya. Namun kalau web.id misalnya Bapak Ibu ingin punya web pribadi, ya, web.id itu tidak perlu banyak syarat. Syaratnya hanya KTP yang aktif. KTP aktif nanti di scan bisa dikirim. Nah, itu bisa kami bantu semuanya kalau ingin memesan yang seperti ini. Nah, kemudian namun kalau yang .com, .net, .org ini adalah internasional, ini nggak perlu syarat apapun
Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya bayar saja, nanti beli yang .com, misalnya nama kita ya, seperti saya rohaksiadi.net atau rohaksiadi.com atau .org. Ya langsung jadi itu, nggak perlu syarat-syarat apapun karena ini internasional. Nah, kalau .com biasanya untuk bisnis ini Bapak Ibu, .com. Nah, kalau Bapak Ibu ingin bikin toko dan sebagainya boleh nih ya. Jadi toko hebat.com ya boleh. Atau kalau net ini biasanya untuk apa, network ya, ada jaringan ya, Bapak Ibu punya jaringan banyak di seluruh Indonesia misalnya, boleh pakai net. Kalau ORG biasanya untuk apa? Ini untuk organisasi. ORG ini biasanya untuk organisasi seperti ataupun Karang Taruna atau partai dan seterusnya ya. Ini biasanya pakai ORG. Itu bedanya. Jadi kalau yang internasional tidak perlu syarat apapun ya Bapak Ibu. Namun kalau yang Indonesia itu perlu syarat seperti KTP, akte notaris dan seterusnya. Kalau sekolahan syaratnya cuma dua Bapak Ibu. Kalau sekolah belum punya website nanti kita buatkan dengan sch.id. Ini syaratnya KTP sama surat dari kepala sekolah. Nah, nanti suratnya sudah kami siapkan kalau mau. Kita siapkan, tinggal ngisi saja nama websitenya apa, terus tanda tangan kepala sekolah dicap, kirim ke kami, nanti kami akan ajukan agar mempunyai web.sch.id. Nah, untungnya punya web sch.id apa? Untungnya nanti bisa di-deploy apa namanya Microsoft 365. Misalnya Bapak Ibu ingin punya Microsoft di sekolah gratis itu pakai akun A1 kan sch.id. Kalau bukan sch.id nggak bisa ya. Nanti bisa deploy Microsoft, bisa deploy Google App for Education. Nah, seperti itu bedanya. Ya, ini adalah domain Bapak Ibu ya, sudah kenal semuanya domain, sudah paham. Nah, kemudian selain domain ini ternyata website itu ada hosting namanya. Hosting ini apa? Nah, hosting ini adalah penyimpanan data Bapak Ibu. Ya, penyimpanan data misalnya ada gambar siswa kita kegiatan sekolah, misalnya field trip kemana itu kan, misalnya ada acara camping atau ada acara upacara bendera di sekolah, biasanya kan ada gambar-gambarnya. Nah, gambarnya disimpannya di mana? Nah, gambarnya disimpannya di sini. Ini adalah semacam flash disk Bapak Ibu, ya data yang disimpan di internet ya, di cloud namanya server. Nah, nanti ini bisa didapat kalau memang Bapak Ibu berkenan untuk membuat websitenya ya. Ini namanya hosting Bapak Ibu. Hosting ini adalah servernya. Jadi website itu ada dua sebenarnya. Satu itu domain, itu alamatnya harus ada. Yang kedua adalah hosting. Nanti alamatnya sudah dipesan, kemudian disinkronkan dengan hostingnya. Ya, di Guru Hostinger ini kita sudah menyiapkan dua-duanya. Domainnya sudah disiapkan, hostingnya juga sudah disiapkan. Ya, nanti bisa pesan di sini. Nah, begitu juga. Nah, ini fasilitasnya Bapak Ibu. Nah, fasilitas hosting ya. Nah, hosting ini apa? Hosting ini adalah server. Nanti kalau Bapak Ibu memiliki domain dan hosting, nanti dikasih fasilitas. Nah, oke. Kita lanjut lagi. Oke. Baik Bapak Ibu, jadi setelah kita memiliki domain dan hosting, nanti kita akan mempunyai file seperti ini. Ya, ini namanya adalah cPanel Bapak Ibu. cPanel adalah master dari sebuah website. Website apapun biasanya kalau berbasis Linux nanti punya cPanel. Nah, cPanel itu seperti ini ya. Jadi di sini adalah semua alamat-alamat email itu bisa dibuat di sini ya Bapak Ibu semuanya. Oke, kita mungkin contohkan dulu ya. Saya akan contohkan cPanel. Nah, Bapak Ibu, cPanel adalah seperti ini. Saya akan share cPanel dulu. cPanelnya ada di sini ya. Nah, ini kelihatan Bapak Ibu?
Kelihatan nggak ada tulisan cPanel di sini. Nah, baik. Jadi kalau baik Bapak Ibu semuanya saya lanjutkan ya. Jadi inilah yang namanya cPanel. Ini adalah cPanel yang live ya, yang benar-benar ada sekarang. Ini cPanelnya guruhostinger.com. Jadi Guru Hostinger sudah punya cPanel. cPanelnya adalah seperti ini. Ini adalah aplikasi server Bapak Ibu ya. Server inilah yang akan kita mainkan. Ini banyak sekali apa namanya feature ya, feature-feature yang bisa dipakai. Nah, namun tidak semuanya hari ini kita belajar. Belajar yang paling penting di sini adalah mungkin kita belajar file ya Bapak Ibu. Nah, file ini apa? Nah, file ini adalah salah satu bentuk penyimpanan data yang biasa dipakai adalah di sini, file manager. File manager inilah yang menyimpan sebuah yang tadi dikatakan ada foto, misalnya ada kegiatan sekolah misalnya. Ini simpannya di file manager sini ya Bapak Ibu. Nanti website juga akan tersimpan di sini semuanya. Ya, ketika diinstal websitenya adanya di sini ya. Oke, itu file biasanya. Kemudian yang kedua ada database Bapak Ibu. Nah, database ini adalah semacam penyimpanan ya, penyimpanan data. Biasanya kita pakainya ada dua ya, yaitu yang PHP MyAdmin dan MySQL database ya. Biasanya kita pakai ini. Namun ini tidak perlu belajar satu-satu, nanti kita ada cara cepat bagaimana cara menginstal website. Ya, ini hanya pengetahuan saja. Namun kalau Bapak Ibu nanti ingin lebih jauh, lebih dalam, nanti bisa belajar lebih jauh di sini ya. Mungkin bagaimana apabila lupa password, harus kita lupa semuanya, emailnya juga lupa, nanti bisa diinjek dari sini. Diganti passwordnya dari sini bisa ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada lagi namanya domain. Nah, domain ini ada macam-macam ya. Di sini yang biasa dipakai adalah subdomain ya. Subdomain ini apa? Subdomain adalah website yang ada di dalam website. Nah, misalnya gini. Misalnya kita punya sekolah SMA Negeri 1. Nah, misalnya SMA Negeri 1 mana ya? Ya Surabaya lah misalnya. Misalnya SMA Negeri 1 Surabaya.sch.id. Namun di dalamnya banyak kegiatan, misalnya OSIS, ada OSISnya kan. Nah, OSIS ingin punya website sendiri. Nanti bisa dibuat namanya subdomainnya adalah OSIS. Jadi nanti ada alamat yang namanya osis.sma negeri 1 surabaya.sch.id. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira seperti itu untuk subdomain ya. Kita bisa contohkan, kita klik saja subdomain. Nah, bagaimana cara membuat subdomainnya? Gampang sekali. Ini sudah saya buat banyak nih ya. Jadi di sini ada subdomain macam-macam. Nah, nanti kita akan buat misalnya di sini akan buat contohnya ini apa namanya? GGDN misalnya. Nah, GGDN. Saya akan memiliki website namanya GGDN, tapi belakangnya ada guruhostinger.com karena ini namanya subdomain. Jadi GGDN ini ada di dalam guruhostinger.com misalnya seperti itu. Kita tinggal create aja. Nah, ketika kita create, nanti tunggu sebentar. Kita lagi proses di sini. Nah, dia bilang ggdn.guruhostinger.com has been created. Ya, jadi sudah jadi. Jadi ada website namanya ggdn.guruhostinger.com. Nah, nanti tinggal diinstal ini. Diinstal websitenya. Oke ya Bapak Ibu. Baik, ini ada yang mau masuk lagi ternyata. Nah, kita admit dulu. Mungkin agak terlambat tadi ya. Nah, baik. Bapak Ibu semuanya, ini sudah sampai yang namanya cPanel ya. Di cPanel ini ada namanya subdomain. Kita lihat di sini. Di sini sudah ada ggdn. Ya, ggdn apa namanya? .guruhostinger.com ya. Ini adalah websitenya sudah jadi. Jadi nanti tinggal di install saja. Oke, baik. Selanjutnya setelah kita mengenal namanya subdomain ya, kita paling itu saja sih, sebenarnya banyak nih yang akan dibahas ya, bisa add-on juga ya, bisa macam-macam. Nah, kemudian setelah itu yang paling penting lagi ada email Bapak Ibu ya. Nah, email. Nah, email ini kita yang biasa digunakan yang paling yang ini saja ya, email account.
Jadi gimana sih cara membuat email di dalam website ya? Sangat gampang sekali Bapak Ibu. Kalau kita bikin email di Google biasanya kan lama ya, butuh waktu, ada notifikasi handphone dan sebagainya, ya kan? Nah, kalau di sini bikin email itu hanya hitungan detik saja atau menit ya. Karena tinggal klik saja misalnya gini. Nah, nanti email ini adalah email yang berhubungan dengan domainnya Bapak Ibu ya, yang tadi kita beli ya misalnya. Kita menggunakan .sch.id untuk sekolahan. Nah, nanti websitenya juga nanti bentuknya .sch.id. Misalnya sekolah apa nih? SMA 1 SMA Negeri 1 Surabaya.sch.id. Nanti kita di situ ada guru. Gurunya macam-macam, misalnya saya Roh Aksiadi. Nanti kita bisa bikin email namanya rohaksiadi at SMA Negeri 1 Surabaya.sch.id. Misalnya seperti itu. Contoh ya. Nah, begitu juga di sini. Bagaimana cara membuat emailnya? Nah, cara membuat emailnya gampang sekali. Ini adalah email yang sudah ada Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada Adi, admin marketing, Agus, Aksiadi, Desa, dan seterusnya ya. Nah, ini adalah emailnya. Bagaimana cara membuatnya? Tinggal create saja. Nah, create di sini. Nah, nanti kita kasih nama saja di sini. Misalnya ggdn, ya, ggdn@guruhostinger.com. Ya, terus passwordnya apa? Nah, passwordnya apa misalnya 123456 misalnya gitu ya password. Oh, ini kurang bagus karena masih merah dia. Misalnya ggdn, misalnya seperti itu. Oh, ternyata masih kurang strong. Misalnya 2020. Nah, ini strong ya sudah. Ini mau berapa mega misalnya di sini kasih ya jangan banyak-banyak 100 aja. 100 mega saja. Kita create. Kita bisa menggunakan email namanya GGN ya, Bapak Ibu. Nah, ini contoh membuat email. Gampang nggak Bapak Ibu? Gampang sekali membuat email. Email web ya namanya. Nanti bisa kirim ke sini. Silahkan kirim emailnya di ggdn@guruhostinger.com ya. Oh, keren kan? Emailnya bukan pakai Google lagi, bukan pakai Gmail lagi, bukan pakai yahoo.com, tapi pakai website yang kita punya ya. Pakai website yang kita punya. Nah, seperti itu contohnya, Bapak Ibu. Ini adalah fasilitas email di cPanel ya. Gampang sekali bikin email, mau bikin email sehari 1000 juga bisa ya. Karena tinggal klik-klik saja. Jadi ini adalah namanya webmail. Nah, kemudian di web ini bisa autoresponder, itu juga bagus. Jadi kalau ada orang yang email ke kita langsung dibalas sama sistem. Terima kasih sudah email kami, sebentar lagi akan kami balas. Nah, misalnya seperti itu. Ya, jawabannya diotomatisasikan. Ini nanti bisa Bapak Ibu pelajari sendiri ya, karena banyak. Nah, ntar ini ada yang join lagi kelihatannya. Hendri Salahuddin. Oh, banyak sekali 3 akun dia. Oke. Baik Bapak Ibu, ini email sudah, metrik mungkin nggak perlu, software juga nggak perlu. Yang penting lagi mungkin ini apa preference coba. Preference hanya untuk ganti password. Yang paling penting ini. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Ini adalah Softaculous App Installer. Nah, ini adalah Softaculous ini adalah semacam source code ya Bapak Ibu. Coding untuk website yang kita inginkan. Nah, di sini banyak sekali script ya, script. Nah, di sini ada kategorinya Bapak Ibu. Nah, kategorinya itu bisa blog. Mau bikin blog bisa dari sini tinggal klik saja bikin blog atau bikin portal bisa juga atau bikin forum ya, misalnya kita punya forum arisan, nah, boleh, atau forum alumni sekolah kita yang sudah pada lulus bisa dikumpulkan di sini nih forum. Nah, nanti bisa chat kayak Kaskus gitulah Bapak Ibu. Ini juga disiapin. Terus di sini ada image gallery, ada wiki ya, seperti kita mau bikin Wikipedia juga bisa. Mungkin sekolah ibu dikasih nama misalnya apa, Smuba Wikipedia misalnya juga boleh. Ya, atau social networking ya, bisa untuk sosial kayak Spotify itu bisa juga bikin di sini ya. Ini banyak sekali kategorinya tuh ya. Ada mau bikin toko online juga disiapin sudah ya. Nah, bikin ERP juga sudah. ERP dasar nih ya. ERP ini mahal sekali Bapak Ibu. Harganya kalau yang memang sudah ini bisa miliaran ini ERP.
Ini siapa lagi? Oh, belum masuk ini bapaknya. Oke, kita masukin saja dulu. Oke, ya baik. Nah, ini banyak sekali, kita bisa coba misalnya satu nih ya. Kita new tab. Nah, ini adalah yang namanya Softaculous. Ya, di sini ada ratusan source code yang sudah siap diinstal. Ini adanya di cPanel ya, Bapak Ibu. Kalau sudah punya cPanel, Bapak Ibu bisa bebas menggunakan ini ya. Ini adalah free dan bisa sudah tersertifikasi dari cPanel, sudah pasti bisa diinstal di sini ya. Contoh di sini ada blog ya, ada WordPress ya, ada macam-macam ya dan seterusnya. Nanti ada portal. Nah, portal itu banyak sekali tuh source code-nya. Biasanya yang sering dipakai itu Joomla ya. Joomla ya, ini website bagus juga ya Joomla ya. Banyak perusahaan besar juga pakai ini ya. Kalau Bapak Ibu mau belajar Joomla silahkan ya. Ini adalah portal. Berapa banyak portal nih? Portal saja segini banyak. Ini bisa diinstal semuanya. Ya Bapak Ibu. Nah, ini ada forum. Forum ya, forum ini di sini contoh ya, ada forum di sini. Bisa menggunakan bermacam-macam, misalnya PHP-BB ya dan seterusnya. Ya, ini ada seperti ini tampilannya. Nah, nanti tinggal diinstal aja, klik install, sudah website forum kita sudah jadi. Nah, ini adalah contoh yang forum. Nah, di sini ada lagi image gallery ya. Di sini ada wiki ya. Misalnya contoh DokuWiki. Nah, nanti websitenya seperti ini. Nah, websitenya seperti ini. Nah, begitu Bapak Ibu. Ada lagi social network ya. Nih, ada Jeko. Ini Jeko juga cukup terkenal nih. Ini seperti Facebook ya. Kalau kita mau bikin model kayak Facebook, website kayak Facebook pertemanan. Nah, ini boleh menggunakan Jeko ya. Jeko tinggal diinstal saja, install udah jadi websitenya nanti. Nah, kemudian ada lagi di sini mungkin yang paling penting untuk sekolahan apa? Ini education. Nah, di edukasional ini di sini ada yang mungkin Bapak Ibu kenal, ada Moodle ya Bapak Ibu. Nah, Moodle juga ada di sini ya. Jadi kita nggak perlu install macam-macam, mungkin pakai sampai yang harus di setting berbagai macam cara. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya cPanel, install Moodle tinggal klik saja, install udah jadi dan ini tanpa iklan di sini. Biasanya karena model-model yang biasa yang free itu ada iklannya ya Bapak Ibu. Kalau ini memang di website Bapak Ibu nanti alamat domainnya sudah bisa dikarang sendiri ya. Kita rencanakan bisa dibuat sendiri. Nah, ini adalah yang namanya Moodle. Ini bisa diinstal dan bisa nanti jalan di websitenya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin membuat Moodle, nggak usah repot-repot, tinggal install saja. Ya, sudah jadi. Ini siapa yang belum masuk? Oke. Nah, ini di pendidikan cukup banyak juga nih. Ada berapa nih? Ada sebenarnya tidak hanya Moodle Bapak Ibu, ada Camilo ya. Ada Camilo seperti ini tampilannya ya. Nah, ada Camilo, ada berbagai macam ya. Oke. Kemudian mungkin itu saja yang paling penting Bapak Ibu. Digunakan untuk membuat berbagai macam ya, boleh bisa jadi toko online, boleh jadi website pendidikan, boleh jadi website pribadi dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu ya, ini adalah salah satu contoh. Nanti kita bisa install dari sini. Nah, misalnya kita install ya, kita coba install tadi namanya GDN ya, coba kita cek dulu apakah sudah aktif. GDN titik guru hostinger ya. Nah, sudah aktif Bapak Ibu. Ini websitenya GGDN Guru Hostinger sudah aktif. Nah, Bapak Ibu bisa buka juga dari situ. ggdn.guru yang kita buat tadi itu sudah aktif. Bagaimana cara menginstalnya? Nah, mari kita belajar bersama. Ini adalah salah satu contoh install ya Bapak Ibu. Kita install dalam waktu mungkin beberapa menit saja. Kita sudah punya website, namanya adalah ggdn.guruhostinger.com.
Nah, misalnya kita install dari mana? Kita kan banyak source nih. Kita mau bikin apa sih websitenya pendidikan ini? Nah, misalnya kita buat dengan menggunakan WordPress juga nggak apa-apa ya. Kalau mau Moodle juga boleh. Ya, namun kita main latihannya menggunakan blog dulu, kita menggunakan WordPress. Caranya bagaimana? Tinggal diklik sini Bapak Ibu, klik. Nah, setelah itu kita pilih install now, ya. Install now. Nah, karena kita menggunakan tadi adalah GGDN ya, kita cari itu GGDN. Ya, itu banyak nih ya, banyak sekali. Ini bisa satu website itu bisa bikin beberapa subdomain. Karena tadi sudah dibuat GGDN, kita klik saja GGDN. Ya, ini mungkin nggak usah pakai HTTP. Ya, nah ini jangan lupa di sini harus dihapus Bapak Ibu. Ya, ini WP-nya harus dihapus. Kalau enggak nanti ada slash WP. Nah, kita tulis mungkin di sini GGDN. GGDN. Nah, misalnya tadi apa? Grup apa? Guru apa ya? Guru dahsyat ya. Oke. Guru dahsyat Nusantara. Wah, Bapak Ibu semua dahsyat ini ya. Oke, kita admin, passwordnya admin aja juga nggak apa-apa. Nah, admin ya. Admin pakai bahasa apa? Mau bahasa Indonesia juga boleh ya, atau bahasa Inggris. Nah, setelah selesai ini, kita mau bikin theme yang mana, template yang mana. Kalau kita nggak mau ya sudah biarin saja ya. Mungkin kita tadi ada namanya email ini juga boleh, atau pakai emailnya Guru Hostingal juga apa ya. Guru Hostingal gmail.com. Nanti hasil akhirnya ada di sini. Kita copy saja, masukkan ini juga ke sini lah ya, boleh. Setelah ini yakin, dipastikan ini pakai tipe yang terbaru ya Bapak Ibu. Ini kan yang 55.3 nih yang terbaru. Nah, ini pakai ggdn.guruhostinger. Ini namanya ini, terus ada admin, passwordnya admin. Setelah itu kita install aja, klik, kita install. Tunggu sampai 100% Bapak Ibu. Nah, kalau sudah 100% kita akan lihat hasilnya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, website sudah jadi Bapak Ibu. Ya, jadi kita bikin website hanya hitungan menit ya. Kita lihat di sini, ya kan GGDN ini. Kita refresh Bapak Ibu, refresh. Nah, websitenya sudah jadi. Halo World. Nah, Bapak Ibu boleh coba juga di browsernya. Jadi membuat website itu tidak sulit ya. Tinggal tinggal dibuat seperti ini ya. Ini sudah jadi, namanya ggdn.guruhostingan.com. Nanti kalau Bapak Ibu ingin website sendiri ya bisa ya. Nanti bisa dengan sendirinya, tidak perlu pakai subdomain ya. Yang utama ya. Kalau yang utama Guru Hostingan adalah seperti ini. Nah, ini adalah website utamanya Bapak Ibu ya. Ini adalah salah satu website saya yang untuk mengecek domain juga bisa, mau beli hosting dan domain juga bisa. Nanti si panel bisa dibeli di sini. Nah, kita mau coba ya Bapak Ibu, misalnya kita ingin membuat nama di sini boleh juga nih, misalnya rohnaksiadi.web.id. Ini dicek di sini, apakah sudah ada yang punya. Kalau sudah, ini berarti kalau tulisannya warna hijau, ini berarti sudah ini bisa dipakai dan bisa dibeli ya, bisa dipesan. Nanti tinggal WhatsApp saya saja, nanti bisa diatur ya. Kita bisa punya namanya si panel seperti ini. Ya, kita bisa punya seperti ini dan nanti kita bisa belajar bersama-sama membuat website seperti halnya seperti ini. Nah, setelah ini jadi Bapak Ibu kan tampilannya simpel sekali seperti ini. Ya, nanti Bapak Ibu akan membuat template sesuai dengan kesukaan sendiri, yaitu nanti saya arahkan menggunakan ini ya, Nicepad. Ini terlihat nggak Bapak Ibu? Terlihat ya. Oke, ini adalah websitenya, namanya Nicepad. Nah, nanti Nicepad ini bisa Bapak Ibu download, tapi jangan lupa Bapak Ibu sign dulu, sign in. Nanti setelah itu Bapak Ibu download, nanti hasilnya bisa seperti ini. Nah, ini nggak kelihatan ya? Ini kelihatan nggak? Oh, ini nggak kelihatan kali ya. Ini yang ada tulisan Nicepad nggak kelihatan ya? Oke, baik. Saya nanti
Nah, ini aja ya, kelihatan ini ya. Nah, nanti Bapak Ibu download di sini. Kalau Bapak Ibu pakai Windows, download Windows. Nah, nanti setelah install, nanti ada tutorialnya. Loh kan bikin website itu gampang. Jadi kita mau seberapa, tulisannya di mana, gambarnya di mana. Ini tampilannya yang tadi saya bilang responsif ya Bapak Ibu ya. Di sini ada tampilan handphone, tampilan apa laptop dan seterusnya ya Bapak Ibu. Nah, nanti setelah itu kita publish dan ketika dipublish kita sinkronkan ke sini. Ya, sinkronkan sini. Nanti tampilannya bagus ya. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu, membuat website sangat mudah sekali. Nah, mungkin saya akan share sekali lagi yang PowerPoint lagi ya, tadi belum selesai ya. PowerPoint-nya mana? Oh iya, oh baik, baik, baik. Nanti saya share. Nah, ini sampai sini tadi ya. Kita akan cepat saja. Nah, jadi ini tadi si panel sudah belajar ya Bapak Ibu. Kita sudah punya si panel. Syaratnya bagaimana? Syaratnya kita punya domain ya atau alamat dan punya hosting. Ketika domain dan hosting sudah jadi, baru kita punya namanya si panel. Nah, si panel ini nanti ada yang tadi ya kita buat seperti pembuatan website yang sudah baru saja kita lakukan ya. Jadi kita sudah bisa bikin website sendiri ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah alamat apa contoh. Ini kalau nantinya Bapak Ibu mau kursus bersama saya, nanti bisa saya siapkan selama 1 minggu ya Bapak Ibu. Selama 1 minggu, tapi kalau memang cuma hari ini kan seperti review saja sih sebenarnya. Nanti apa yang diajarkan di materi workshop kami, di sini ada yang namanya pengenalan sistem informasi, terus server, terus cPanel yang kayak tadi, install website, desain website, publish. Nah, sampai nanti kalau yang mungkin website sekolahan, nanti ada Microsoft atau Google for Education. Nanti kita arahkan, kita dampingkan ya. Bagaimana sekolah Bapak Ibu yang sch.id ini bisa memiliki Microsoft Office 365 ya. Nah, apa? Nanti Bapak Ibu bisa dikasih websitenya adalah sch.id ya. Namun kalau Bapak Ibu nggak mau sekolahan, misalnya saya sudah punya sekolah, saya sudah punya Pak, gimana? Ya boleh nanti pakai web.id untuk pribadi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu punya personal branding nanti ya. Bagaimana Bapak Ibu punya website sendiri dengan tampilan yang canggih dan apa namanya websitenya bukan pakai blogspot lagi, bukan pakai WordPress lagi, namun pakai domainnya nama Bapak Ibu sendiri plus web.id. Syaratnya cuma KTP saja. Nah, kalau sch.id nanti syaratnya ada tanda tangan kepala sekolah, suratnya sudah kami siapkan ya. Nanti suratnya disiapkan, nanti tinggal Bapak Ibu ikut aja. Nah, bagaimana free hosting juga ya, penyimpanan data. Nanti dikasih hosting, dikasih cPanel yang kayak tadi ini, ya, nanti kita kasih nih cPanel ini. Ya, Bapak Ibu punya satu-satu, ya, biar nanti langsung praktek dan Bapak Ibu nanti setelah ini bisa, jadi Bapak Ibu nanti jadi webmaster. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tetangga atau teman-teman yang ingin membuat website, nanti Bapak Ibu lah yang akan membuat itu ya. Nah, seperti itu. Oke. Oke. Oke, baik. Mungkin saya cepat dulu sebentar ya. Sebentar saja, paling 2 menit lagi. Oke, jadi ini adalah fasilitasnya yang akan kita dapatkan, sertifikat 32 jam ya. Ini adalah contoh beberapa teman-teman yang sudah ikut workshop kami. Ya, ini ada Dakwah Al Hanif ya, websitenya sudah jadi juga. Ada Bapak Edi, ini personal branding ya, personal branding. Dia Bapak Edi bikin website namanya edms.web.id. Ada beberapa dari SMK negeri apa nih Mariogo Yoso ya. Nah, itu juga bikin pakai sch.id dia ya, skariso.sch.id. Nah, seperti itu banyak teman-teman yang sudah join di Guru Hostinger dan belajar membuat website dan dia bisa bikin website sendiri. Ini ada mungkin sudah ratusan website yang sudah dibuat. Ini contoh saja. Nah, mungkin seperti itu. Nah, bagaimana Bapak Ibu kalau ingin join nanti bisa sama saya ataupun Pak Edi ya. Nanti biasanya sih harganya 1 juta ini. Cuma di sini kita kasih cuma 300.000 saja. Nanti Bapak Ibu dapat SCH atau web. Nah, nanti ini bisa kita bangun bersama-sama ya dalam waktu 1 minggu Bapak Ibu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan jawab kami persilahkan.
Di sini mungkin ada yang tanya ya. Silakan Ibu Susi. Wah, ini ada Pak Edi. Halo Pak Edi. Pak Edi sahabat saya ini. Ada yang mau bertanya silakan Bapak Ibu. Kalau bertanya, kalau tidak mungkin nanti saya akan sedikit memberikan informasi tentang pelatihannya. Jadi intinya mudah Bapak Ibu bikin website itu tidak sulit dan kalau Bapak Ibu niat membuat website dengan bagus, Bapak Ibu punya website sendiri dan oh ya, bagaimana cara pesan domainnya dan harganya. Nah, nanti pesannya bisa lewat Pak Edi juga bisa atau lewat saya juga bisa. Nanti ada di guruhostinger.com itu ya tadi. Nanti kalau mau berlatih bersama-sama ya nanti kita bersama-sama saja kumpul di sini mungkin misalnya 10 orang, 5 orang pun nggak ada masalah ya kalau yang mau niat belajar bersama-sama menjadi web designer. Kita kasih waktu 1 minggu, 5 hari lah ya. 5 hari mulai tanggal saya buat nanti ada tanggal berapa? Hari Senin ya. Senin itu tanggal Senin besok aja. Ya, Senin besok itu tanggal 6 ya. Oh, tanggal 7, 7 sampai tanggal 11. Nanti bisa bareng-bareng kita buat pelatihan ini. Dan otomatis pasti dijamin Bapak Ibu bisa membuat website karena materinya sudah disiapkan mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai Jumat sudah disiapkan dan Bapak Ibu tinggal upload saja di cPanel tadi yang saya ajarkan. Oke, ada lagi mungkin? Hmm. Oh ya, via chat mungkin ada ya. Bahwa kepada sahabat supaya Zoom ini berjalan. Oke, siap, setuju Bu. Nanti ada session bertanya kalau ada ya, silakan. Materi mohon di-share. Nanti kita share juga itu ya filenya. Oke, kalau buat web pribadi harus berbayar. Iya, pastinya ya. Karena kan kita bukan pakai Blogspot ya, pribadinya, tapi pribadi yang premium ceritanya ini ya. Jadi tidak pakai Blogspot, tidak pakai WordPress, tapi langsung nama kita ya. Contohnya, misalnya di sini ada Pak Suyono ya, Suyono SMP Negeri 3 ya. Nanti bisa bikin namanya suyono.web.id. Nanti isinya adalah mulai dari mungkin kegiatannya, terus apa mungkin mengampu pelajaran apa, di situ nanti ada materi-materi pembelajaran bisa dipublish, anak-anaknya bisa masuk ke websitenya Bapak, ya seperti itu. Mungkin seperti itu. Mau ikut kursus ya boleh ya, silahkan saja. Oh, nanti kita kirim ya di Telegram nama WhatsApp kita pakai WhatsApp saja. Di situ ada kalau mau join bisa kita siapkan hari ini ya. Ini saya tadi sudah buat grup sama Bapak Edi ya. Pak Edi sudah bikin grup. Nanti Pak Edi boleh bantu share juga. Siapa tahu ada yang mau join dan ingin bersama-sama membuat website ya. Nanti kita arahkan selama 1 minggu ya. Selama 1 minggu kita ada nanti ada sertifikatnya dari langsung Cipta Karya Jambu Dwipa. Nanti kita kirim 32 jam ya Bapak Ibu. Oke. Oh ya, yang tadi itu sudah di-share ya. Itu tadi di apa namanya? Nah, ini di sini. Nah, ini adalah teman-teman yang sudah sukses membuat websitenya. Uh, Nanti pelatihannya bayarnya 300.000 Bapak Ibu ya. 300.000 ini Bapak Ibu sudah dapat cPanel Bapak Ibu. Sudah dapat cPanel, sudah dapat domain, sudah dapat apa namanya hosting dan free pelatihan ada ini juga ya sertifikat juga kita siapkan. Ini selama 1 minggu ya Bapak Ibu ya. Kenapa?
Oh, syaratnya cuma KTP saja. Ya, KTP kalau untuk web pribadi, kalau untuk web sekolah nanti minta tanda tangan kepala sekolah. Nah, jadi tinggal mau websitenya punya sekolah atau punya pribadi, ya Bapak Ibu. Nanti kalau punya sekolah, ya nggak apa-apa nanti kita siapkan apa namanya suratnya. Nanti tinggal Pak Kepala Sekolah dikasih logo di atasnya, tanda tangan, nanti kita kirim ke Kementerian Kominfo karena ini kan ID harus ke Kominfo. Nanti kita yang ngurus semuanya ini agar Bapak Ibu punya sch.id. Ya suratnya dari saya. Ya nanti kopnya kosong tapi ya nanti di sekolah dikasih kopnya. Kopnya dari sekolahan, kepala sekolahnya tanda tangan, tinggal nama websitenya apa, ya sudah. Nah, nanti kita ke Kominfo setelah di approve biasanya butuh sehari sih, sehari atau 2 hari. Yang penting skenanya bagus ya Bapak Ibu ya. Ketika atau di foto-fotonya jangan blur ya, pasti oke. Seperti itu. Nanti kalau memang oke, nanti kita bisa masuk ke grup dulu, grup WhatsApp. Setelah di grup WhatsApp, baru kita masukin ke grup Classroom ya. Kalau yang sudah pasti ikut siapa saja, kita kirim ke grup Classroom. Di Classroom inilah kita ada jadwal dari Senin sampai Jumat ya Bapak Ibu. Sudah disiapin materinya juga di sana. Ya, oke. Oh iya, untuk keamanan dalam website apakah sudah dijamin dari Microsoft? Nah, ini yang jamin tuh bukan Microsoft Bapak Ibu ya. Yang jamin ini adalah penyedia server ya. Memang sudah handal ya, sudah bekerja sudah lama. Dan kemudian dari Kominfo kita biasanya menggunakan kalau kita resmi ya, jadi misalnya sekolah.echa.id ada alamatnya lengkap dan jelas itu tidak ada masalah ya. Dan sementara isinya adalah kontennya juga wajar dan kita tidak menggunakan template atau plugin yang mengandung virus ya. Jadi nanti saya arahkan. Ya. Oh ya ini ada satu lagi. SMPN 3 Petasia Timur.sc.in ini sekolahku coach. Cuma saya kesulitan isi konten-kontennya karena atau di Oh ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Ibu Bapak Suyono nih ya Bapak Suyono. Semangat Pak. Nanti kita bisa belajar bersama di sini ya. Kemudian ada syarat administrasi untuk kantor juga ya Pak. Saya kebetulan sebagai sekcam. Wah mantap ya. Kalau kantor ada juga nanti kalau mau kantor Pak Camat dibuat. Kalau camat ini bukan SCH tapi .go ya Bapak Ibu. Pak Ibu Eli ya, Eli Fati. Kalau memang kantor camatnya belum memiliki website, nanti kita siapkan. Yaitu pakai .go.id nanti ya. Kecamatannya apa? Karena kecamatan itu kan pemerintahan. Jadi pakai go ya, .go.id. Nanti kita bantu ini ya Ibu Eli Fati kalau mau kursus bareng nanti dapat website Pak Camat nih ya dengan 300.000 website kecamatan bisa dibuat nanti. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Biasanya kalau Pak Edit yang ngadain ini kalau mau memang membuat website itu biasanya 1,5 juta atau 2 juta biasanya ya. Namun kalau saat ini Bapak Ibu join di sini ya membayar 300.000 saja sudah memiliki website ya dan dilatih selama seminggu dan nanti pasti dijamin bisa membuat website dan bahkan Bapak Ibu kalau tetangganya ingin membuat website atau apa Bapak Ibu yang bisa membuat dan harganya bisa ditentukan sendiri oleh Bapak Ibu. Mungkin bilang 5 juta dibayar sama mereka 5 juta ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya juga buat website ya seharga 5 juta itu. Ya dengan aplikasi Nicepad ini yang akan kita pelajari bersama. Ya Bapak Ibu. Mungkin seperti itu. Jadi sebenarnya tidak mahal membuat website asal kita tahu saja. Oh ada, ini saya sudah rekam nih tadi. Oke oke oke. Hmm, hmm, hmm. Oh ini ada pertanyaan lagi mungkin ya. Kalau untuk kom ini khusus untuk apa ya? Kalau SCH kan sekolah, kalau Go kan pemerintah. Oh ya, kalau kom ini adalah komersial Bapak Ibu, bisnis biasanya, tapi internasional. Jadi kalau kom itu nggak perlu surat
asal namanya ada dan belum dibeli sama orang, itu bisa kita bantu. Memang harganya lebih mahal ya Bapak Ibu. Harganya ini bisa 3 kali lipat .sch.id karena ini memang internasional jadi cukup mahal. Seperti itu ya. Oke, Bapak Asep Mulyana. Mungkin seperti itu Ibu Susi. Apakah masih ada waktu atau cukup? Oke, oke. Oke, baik Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di sini. Terima kasih sudah join di sini. Ini ada mungkin ada pertanyaan sedikit ya. Untuk meningkatkan rating di Google sehingga website kita bisa lebih banyak diakses bagaimana? Ya, nanti ada caranya. Ya, nanti caranya bisa dilakukan dengan berbagai macam ya. Ada menggunakan tag ataupun artikel ya. Jadi kalau mau seperti itu biasanya yang secara wajar itu ya menggunakan artikel ya. Misalnya website Bapak Ibu harus diisi dengan artikel yang memang diharapkan ditunjukkan oleh Bapak Ibu ya. Seperti misalnya Bapak Ibu jualan apa donat ya udah isinya tentang donat semua. Itu artikelnya tentang donat. Jadi kita bisa bantu ya. Bahkan nama domainnya pun harus tidak sembarangan ya. Namanya kita belinya juga harus sesuai dengan bisnis kita atau arah kita kemana. Ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu semuanya, mungkin ini adalah akhir dari pertemuan pada malam hari ini karena waktunya sudah menunjukkan 19.53, 7 menit lagi. Intinya saya simpulkan bahwa membuat website ini tidaklah sulit ya Bapak Ibu. Tidak sulit dan ternyata itu mudah ya Bapak Ibu. Mudah sekali dalam membuat website, tidak sesulit yang kita bayangkan. Tadi kita sudah demo bersama-sama ya. Sudah didemokan ternyata dalam hitungan menit saja kita bisa membuat website dengan WordPress ya. Tapi beda dengan wordpress.com. Kalau ini adalah wordpress.org ya. Wordpress.org ini apa? WordPress ini adalah source code yang bisa kita bangun lagi. Nah, jadi nanti kita akan membuat websitenya dengan cara mudah ditambah dengan apa namanya website yang sudah saya infoin tadi adalah Nicepad ya. Nicepad ini adalah salah satu aplikasi yang sangat bagus sekali. Nanti website yang kita inginkan seperti apa ya kita bisa seperti itu. Logonya saya mau di sebelah kiri, bisa diatur, ditarik-tarik saja. Itu menggunakan Nicepad. Nicepad setelah diinstal nanti baru diupload ke WordPress tadi. Jadi maka itu websitenya akan sesuai yang kita inginkan. Saya mau kolomnya ada 4, Pak. Nah, boleh ya dibuat dengan Nicepad itu. Nanti Bapak Ibu boleh explore lagi di YouTube ya. Itu adalah salah satu untuk bagaimana membuat website template yang cukup mudah bagi kita pemula. Minimal kalau kita bisa menggunakan Microsoft Word, nah kita pasti bisa membuat website. Jadi membuat website itu tidaklah sulit. Website apa saja bisa menggunakan untuk website pendidikan, website bisnis, toko online sudah disiapkan semua di mana tadi yaitu di cPanel. Apabila kita sudah punya cPanel, maka Bapak Ibu bisa menggunakan website bermacam-macam ya. Mau website sekolah, mau website pribadi, mau website portal, mau website pendidikan, mau website apa tadi toko online, ada website seperti grup ya, Kaskus dan sepertinya. Seperti itu bisa kita bangun ya dengan hanya klik 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 klik. Ya, mungkin 3 atau 4 klik saja website sudah jadi dan tinggal kreativitas kita. Ya, itu jangan lupa memang sistem sangat mudah dibuat namun sekali lagi yang mengisi konten ini adalah yang penting. Di sekolah berarti sekolah kita lah yang harus kita update ya. Jadi siapa yang bertanggung jawab nih? Mungkin kelas kelas 7 sampai kelas 9 silahkan masing-masing wali kelas menyiapkan artikelnya. Mungkin seminggu sekali ya. Atau anak-anaknya membuat puisi dipublish di website kita. Kan senang nanti anak-anaknya. Jadi anak-anak bisa login ke website kita, di website sekolah kita. Atau kita guru kita memiliki website sendiri yang menggunakan web.id tadi ya. Jadi kita punya personal branding. Misalnya kita diundang sama orang, kita mau presentasi, kita bisa tampilkan inilah website saya. Bapak Ibu boleh kunjungi. Alamatnya apa? Emailnya pun bisa membuat email sendiri ya Bapak Ibu. Misalnya di sini ada namanya Pak Effendi. Misalnya kita menggunakan membuat namanya websitenya adalah effendi.web.id. Nah, Bapak Ibu nanti bisa kunjungi ya website saya namanya effendi.web.id. Nanti bisa kirim email ke kami. Emailnya adalah info@effendi.id.
Jadi nggak pakai Google lagi, nggak pakai Yahoo lagi, jadi kelihatan profesional ya. Itulah yang ada fasilitas dalam si panel tadi. Nah, si panel itulah yang akan kita bagi kepada Bapak Ibu apabila nanti minggu depan ya, mulai tanggal Senin besok, Senin sampai Jumat kita akan ada pelatihan itu selama 1 minggu ya. Selama 1 minggu kita akan bimbing Bapak Ibu sampai bisa. Saya yakin pasti bisa. Nah, karena Pak Edi Tia juga sudah bersama kami untuk belajar bersama teman-teman kami yang sudah sukses banyak sekali itu tadi di salah satunya ada di slide-nya ya, itu yang sudah pada sukses. Nah, Bapak Ibu semuanya, kira-kira demikian saja apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan selalu semangat belajar ya, karena yang namanya guru itu harus belajar sebelum mengajar. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf besar-besarnya. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat saya Pak Edi Tia yang sudah memberikan kesempatan di sini, kepada Bapak Riswanto juga selaku founder GGDN, dan Bapak T. Khalifa ya. Begitu juga dengan Ibu Susi yang sudah menjadi moderator pada malam hari ini. Terima kasih. Saya akhiri sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Oh ya, nanti boleh nanti kita share juga ya di sini apa namanya, di chat ya sebentar. Saya akan kirim kalau yang berkenan ingin join ya, ingin join di apa namanya, di grup eh, ya workshop online ya. Sebentar, ini adalah linknya. Saya kirim linknya ya Bapak Ibu ya, salin saya kirim di sini ya. Oke, di chat ini dia. Nah, Bapak Ibu silakan join di sini di WhatsApp ini, nanti yang serius akan belajar bisa lebih lanjut masuk ke chat WhatsApp kami. Terima kasih Ibu Susi dan Pak Edi dan teman-teman semuanya yang ada di sini. Ya, terima kasih. Nanti saya share ya materinya di WhatsApp itu atau di apa namanya di ini apa Telegram. Terima kasih semuanya. Mohon pamit ya.